Halo sahabat-sahabat Resapi dimanapun Anda berada, berkah dalam. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Sahabat-sahabat Resapi, tayangan Resapi kali ini bertepatan dengan Hari Raya Pentakosta, di mana kita semua sudah tahu Pentakosta merupakan turunnya Roh Kudus atas para rasul dalam wujud lidah-lidah api yang tampak dalam lukisan fresko di dalam gereja Maria Ratu Para Rasul Pamekasan. Nah, dalam tayangan Resapi kali ini kita akan mendengar sharing pengalaman hidup, berani mewartakan dan juga menjadi saksi dalam kehidupan menggereja di tengah-tengah masyarakat Madura. Mari kita saksikan bersama. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share YouTube Paroki Maria Ratu Para Rasul Pamekasan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, yang diminta mengenai keberanian memberikan kesaksian hidup selama hidup di Madura. Sebetulnya kalau saya rasa di Madura ini banyak orang yang mengatakan begitu menakutkan tentang perbedaan agama. Tetapi sesungguhnya tidak semua. Beberapa orang atau beberapa kelompok yang agak keras untuk tidak menerima kita, tetapi sebagian besar justru tidak ada apa-apa. Jadi selama saya aktif di dalam gereja, ada beberapa hal yang membuat hati kita itu agak takut ya, terutama pada zaman saya masih menjadi ketua dewan. Itu ada beberapa hal yang membuat kita sedikit merasa takut. Misalnya tentang masalah Ambon, di mana pada waktu itu ada selebaran yang beredar di Madura yang memberikan waktu 3 kali 24 jam untuk meninggalkan Madura. Banyak orang merasa takut, banyak orang yang telepon kepada saya bagaimana keadaannya. Namun saya akhirnya juga sedikit merasa khawatir, tapi saya pikir akhirnya mati hidupnya seorang itu bukan dari manusia. Saya ingat akan bacaan di kitab Ayub, di mana ada pembicaraan antara Tuhan dan setan, yang dimana setan mengatakan akan menggodai Ayub dan dia akan berpaling kepada Allah. Namun Allah berkata, silakan kau cobai semua apa yang ada pada Ayub, hanya satu yang kau tidak boleh ambil, yaitu jiwanya. Jadi pada waktu itu saya berbesar hati bahwa sesungguhnya bukan manusia yang akan menentukan mati hidup saya, tetapi adalah Tuhan. Dan di sana yang menguatkan saya. Itu kejadian yang saya alami, dan masih banyak pula beberapa hal yang saya alami pada waktu penurunan spanduk atau baliho di depan gereja, di mana diprotes oleh sebagian kecil kelompok yang radikal saya rasa. Tapi akhirnya dengan bantuan teman-teman saya bisa menyelesaikan itu semua,
di mana kita sesungguhnya pada waktu itu diancam untuk memohon maaf di mass media nasional, maksudnya 7 kali berturut-turut, dan di radio. Tapi akhirnya kita bisa kompromi dengan mereka, akhirnya hanya 3 kali. Pada waktu itu romonya Romo Yosef, dan masih ada lagi yang pertama dulu pada waktu masih politik di Indonesia masih agak brutal. Di sekitar gereja ini begitu ramai, dan gereja itu dilemparin oleh mereka, sehingga akhirnya romonya, kalau tidak salah pada waktu itu Romo David, melompat keluar dan mengungsi dari tempat ini. Jadi tempat ini dikosongin. Jadi pada intinya kita itu untuk melayani Tuhan di daerah yang minoritas, memang ada hal-hal yang mengkhawatirkan atau menakutkan kita. Tapi secara keseluruhan sebetulnya tidak terlalu harus dipikirkan masalah itu. Lalu kalau mengenai kesaksian hidup yang selama ini saya hidup di Madura, banyak hal yang kita lakukan, yaitu terutama pada masalah peristiwa di Sampit, di mana kita ada kekhawatiran untuk terjun membantu mereka di dalam memberikan bantuan-bantuan, misalnya beras dan sebagainya. Tapi akhirnya setelah kita lakukan dan bekerja sama dengan mahasiswa Islam di Sampang, jadi poskonya di Sampang, kita tiap hari itu mengirimkan beras ke sana, dan kita terjun langsung juga ke sana. Dan memang banyak yang mengatakan hati-hati, nanti dianggap kristenisasi. Malah suster yang mau ikut tidak boleh pakai pakaian suster gitu ya. Tapi akhirnya tetap kita pakai, suster tetap pakai pakaian suster itu, dan kita masuk langsung terjun ke masyarakat, melihat langsung pada waktu pembagian itu, tapi tidak ada apa-apa. Jadi prinsipnya kalau saya bilang ada ketakutan sih ada ya, tapi tidak terlalu besar, dan kita harus berani. Saya rasa, menurut saya, sharing yang singkat itu, yaitu kalau mau dibicarakan semua tentunya sangat panjang sekali pengalaman saya pada waktu menjadi ketua dewan di Pamekasan. Saya diberi kesempatan untuk sedikit sharing tentang kesaksian hidup saya sebagai seorang etnis yang berbeda dengan kebanyakan mayoritas di Madura. Pertama-tama sebelum saya sharing itu, saya ingin mengatakan bahwa saya itu dilahirkan dengan perbedaan etnis. Itu bukan pilihan, tapi itu menurut saya adalah suatu anugerah yang diberikan Tuhan yang Maha Esa kepada kami. Ya, kalau kesaksiannya sih, karena sejak kecil saya tuh memang dibesarkan oleh keluarga saya 9 bersaudara, dan kebetulan bertetangga dengan banyak masyarakat Madura. Jadi rumah saya tuh bertetangga dengan mereka yang mayoritas, sehingga
kami sudah terbiasa dari kecil itu berhubungan, bersosialisasi, bermain bersama, sehingga mungkin tidak terlalu sulit bagi kami karena juga rumah kami itu merupakan host dari teman-teman dari segala agama ya, dari segala bermacam-macam agama gitu loh. Jadi sehingga memudahkan kami untuk bersosialisasi satu sama lain. Dan saya itu juga kebetulan sebagai pelatih senam, pengajar senam dulu selama 50 tahun. Jadi sejak saya teenager, sejak saya remaja itu sudah mengajar senam. Sehingga itu juga bermacam-macam murid yang saya jumpai. Jadi dengan bermacam-macam karakter, sehingga saya mempunyai 300 murid itu dengan bermacam-macam karakter, dan itu memudahkan saya untuk beradaptasi, bersosialisasi, mengenal mereka, bagaimana cara-cara menghadapi teman-teman dari berbagai kalangan. Terus juga saya juga aktif di organisasi. Saya sebagai iman saya sebagai Katolik, saya juga aktif karena saya dulu menjadi ketua dua di KRI, sehingga saya bagian keluar, bagian di GOW. Jadi di sanalah saya itu lebih menyatu kembali bersama mereka. Kalau saya pikir itu perjalanan hidup saya itu memang kita itu harus berproses dalam arti kata itu kita harus belajar terus menerus selama kita hidup. Jadi menurut saya itu dari kita dulunya sudah kita minoritas, mempunyai keyakinan yang berbeda, jadi kita harus membuka diri. Jadi yang saya lakukan itu membuka diri, beradaptasi, bergaul, dan memang tidak mudah diterima untuk pertama kali. Tapi dengan iman kita yang memang kita punya niat baik, tidak ada tendensi apapun, itu kita lambat laun itu diterima dan malah kita itu dipercaya. Jadi kita diajak serta untuk bersama-sama membuat satu kegiatan dan lain sebagainya. Itu yang saya alami. Memang seperti yang teman-teman katakan itu tidak mudah ya. Memang iya tidak mudah. Jadi mulai dari diri kita sendiri, membuka diri, punya niat yang baik, tidak ada niat yang buruk lah, karena apa-apa nanti kembali kepada kita. Seandainya kita difitnah, itu nanti kembali kepada kita. Hanya waktulah yang menunjukkan bahwa kita itu benar, tidak ada maksud apa-apa dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Jadi berproses terus. Dan ada satu cerita lagi yang mungkin itu sangat tidak mengenakkan pada saat itu, tapi itu menjadi titik balik tolak ukur saya untuk berhasil mengatasi segala permasalahan yang timbul dalam satu organisasi, baik di gereja maupun di luar dan lain sebagainya. Jadi pada saat itu saya masih sekolah di SMPK Katolik, dan pada saat itu memang sekolah kita itu terkenal dengan pramukanya, sehingga kami dikirim ke Bali. Pada saat itu masih zamannya Butin Soeharto. Saya dikirim ke Jambore Bali di Bedugul, dan kebetulan dengan beberapa tes saya dijadikan pemimpin regu utama Semadura. Dan pengalaman itu yang tidak terlupakan sampai sekarang. Bagaimana karena saya mempunyai iman yang berbeda dengan mereka, saya itu dibully habis-habisan walaupun saya menjadi ketua oleh salah satu teman, tidak semua ya, oleh salah satu teman, tapi dia sangat berpengaruh sehingga itu saya dibully. Dan saya waktu itu masih kecil sih, masih remaja, masih SMP, sehingga saya itu menangis setiap malam, setiap hari. Kami itu dikirim ke sana setengah bulan. Jadi saya kena bully dan saya tidak bisa melawan, karena saya merasa aduh kenapa ya saya kok ikut ke sini, sampai saya tuh merasa putus asa, merasa aduh
menyesal begitu dikirim. Tapi setelah itu merupakan satu titik balik dari saya untuk saya menjadi kuat, menjadi juga mengerti, paham, menjadi juga karena iman saya juga sehingga saya kuat dan bisa mengatasi itu semua dalam kehidupan saya selanjutnya. Mungkin kalau saya tidak mengalami itu, saya tidak belajar. Jadi dari setiap yang saya alami itu menjadi titik balik saya setelah saya mengikuti jambore di Bali itu, di Ketugu Bali pada saat saya remaja dulu. Itu sangat menyedihkan. Saya menangis setiap malam, setiap hari karena saya kena dibully saya habis-habisan oleh salah satu teman. Itulah pengalaman hidup saya yang mungkin bisa menjadikan satu pelajaran berharga untuk anak-anak muda, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita itu adalah sebuah proses. Karena untuk maju dan berkembang dalam kehidupan kita itu dimulai dari kita sendiri untuk belajar dan terus belajar. Saya kebetulan juga di gereja saya, di Gereja Katolik Maria Ratu Para Rasul ini, saya sebagai ketua kesaksian. Jadi saya memang banyak berhubungan dengan luar, dengan Bapak Kiai. Jadi saya bersama Romo itu sering bersilaturahmi ke pondok-pondok pesantren, berkunjung kepada mereka, juga bersama-sama orang-orang muda Katolik. Jadi kami bersama-sama, juga bersahabat dengan Tretan, bersahabat dengan Gus Durian. Jadi kita memang itu kita inginnya tuh berdamai dengan siapapun gitu loh. Jadi kita juga membuat kegiatan-kegiatan seperti membagikan paket-paket, memperhatikan orang-orang yang hidup sederhana. Jadi kita melusuk-melusuk gitu loh. Kita juga memberikan seperti banyaklah yang kita lakukan di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi kalau kita mengenal karakter orang Madura yang dikatakan yang sangat majemuk ya, dan mereka mengatakan bahwa orang Madura itu keras. Kalau kita sudah bergaul, mereka itu lebih lembut daripada kita dalam beberapa cara-cara yang mereka lakukan gitu. Jadi sebenarnya dari kita aja lah yang mulai membawa satu niat baik. Jangan kita itu merasa elit, nggak mengumpul. Jadi itu menurut saya itu kita harus berproses dan belajar terus menerus dari kebiasaan-kebiasaan itu yang akan membawa kita nanti mengerti lebih jauh apa yang harus kita lakukan. Itu kita prinsip-prinsip yang kita pegang. Saya sebagai seorang Kristiani dan dia juga sebagai agama yang di ini. Jadi kita tuh tidak saling menyalahkan, tidak saling juga mengkritik. Jadi ya kita ya berdamailah begitu. Jadi kalau ada masalah pun kita harus selesaikan dengan baik. Bukan berarti selama saya itu berorganisasi tidak ada masalah. Banyak masalah ya, yang mungkin oleh teman saya sudah diceritakan, tidak perlu saya ceritakan lagi. Tapi bagaimana cara menghadapi masalah itulah yang penting. Jadi setiap masalah itu harus diselesaikan bagaimanapun, apa itu happy ending, apapun tidak baik itu nanti belakang. Pasti segala sesuatu yang dengan niat baik pasti juga berakhir dengan baik. Ya, pada seluruh generasi penerus. Jadi kita tuh harus bisa menghormati dan menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Karena kita juga punya kewajiban tidak saja memberikan materi kepada generasi penerus bangsa, tapi juga harus memberikan budaya-budaya yang agung, hasil pemikiran luhur yang diramu dalam bermacam-macam budaya, kebiasaan-kebiasaan baik, sehingga itu bisa menjadi pedoman hidup yang dinamis untuk generasi penerus bangsa selanjutnya.
itu menjawab tantangan sekarang. Terima kasih.